Siapa pria itu Kim Yen? Sudah tahu jika pertanyaannya akan terlontar, Yen menghela nafasnya. Jong Dae-hyun. Tae-hyun tangannya, dia berniat menemui Dae-hyun jika urusannya di sini sudah selesai. Mungkin jam 8-10 pukulan cukup, pikir Tae-hyun. Dia mengajakku saat kau di London dan karena dia berjanji akan berhenti menggangguku jika aku menurut dia. Aku menerimanya saja karena tidak ingin mendapat masalah apapun lagi darinya. Rian menyudahi ucapannya bersama dengan Tae yang berucap singkat. Fine, fine what? Aku memakluminya. Ucapnya jelas, nada suara Tae tetap datar. Rasanya tidak memenuhi hati Yen karena melihat Tae seperti itu. Jika dia mengatakan memakluminya, kenapa nada suaranya datar dan wajahnya masih menunjukkan ekspresi sinis yang begitu terlihat. Yen, sudah kalau begitu, ucapnya ketus dan melipat tangannya di dada. Hei Kim Yen, panggil Taeyong karena gadis itu terlihat diam dan mengalihkan tatapannya ke layar TV. Karena Yen tak menjawab pertanyaannya, Taeyong bertanya lagi, kenapa kau diam saja? Yen ya, bapak kau marah? Tidak, lalu kenapa wajahmu begitu? Tidak, bisa katakan hal lain selain tidak, ya? Taeyong menyesal lalu menghela nafas, dia tidak pernah memahami perasaan wanita sebenarnya. Sudah detik mereka minta maaf, detik selanjutnya mereka sudah berbalik marah karena didiamkan. Untunglah dia mendengar percakapan Jimin dan hobi tentang cara meluluhkan hati wanita saat marah. Yan bertanya kenapa mereka mengobrol seperti itu. Keduanya adalah playboy yang sangat berpengalaman. Dari percakapan mereka berdua, Taeyong tahu dia harus berbalik meminta maaf. Gadis ini maunya apa? Dia mengarang dalam hati. Taeyong sangat tak mengerti wanita dan segala macam emosi yang mereka miliki. Dan berbicara mengenai kesalahan, seharusnya kesalahan apa? Dibahas adalah kesalahan Yen, bukan dirinya. Bukan itu sudah membuat Taeyong pusing. Demi Tuhan, kalian sangat berisik. Jongkok berteriak mengeluarkan protesnya saat bermain game. Terganggu karena ucapan pasangannya semakin tak jelas itu. Mendengar pertengkaran itu membuat telinganya panas dan hal itu sangat menjengkelkan karena konsentrasinya pecah. Jongkok meletakkan stick game dan berdiri menghampiri Yan yang menatapnya dengan tatapan. Apa yang kau lakukan? Yan langsung terperangah saat Jongkok menggenggam tangannya dan menariknya menuju kamarnya. Taeyong menepis tangan Jongkok dengan mudahnya dan menarik Yan ke samping. You're doing? Taeyong menatap tajam Jongkok dan ada suaranya sinis. Jongkok hanya mengangkat bahu. Jika kalian ingin bertengkar, lebih baik di sini saja dan tidak mengganggu gameku, oke? Sebelum Taeyong dan Yan sadar apa yang terjadi, Jongkok sudah melangkah pergi secepat mungkin ke arah pintu dan menguncinya dari luar. Pria itu menaruh kunci di atas meja dan menggunakan earphone untuk mengabaikan teriakan Yan yang melengking. Jongkok, kenapa kau mengurungku di kamarku sendiri? Umur beberapa menit yang lalu, Taeyong merasakan kemarahan pada Jongkok karena menyentuh gadisnya dengan kasar. Tapi saat dia memahami yang Jongkok lakukan, mau tak mau dia harus berterima kasih pada sahabatnya itu. Jongkok memberi kasih untuknya.
Tatapan Taeyong teruju pada Ian yang sedang mengetuk pintu kamarnya sekarang. Matanya terpaku pada tubuh yang dibalut rok pendek berwarna biru. Kaos panjang putih lengkap dengan kaos kaki sepanjang lutut. Taeyong tak berpikir macam-macam. Baiklah, Taeyong memang berpikir sebegitu sedikit. Pikirannya terpaku pada suatu kenyataan. Saat menyadari Taeyong memeluknya saat ini, Ian langsung menahan nafas. Sentuhan Taeyong selalu membuatnya terbawa suasana. Taeyong, apa yang kau lakukan? Taeyong membuka matanya dan tersenyum. Pria itu merendahkan wajahnya dan meletakkan dagunya di bahu Ian. Kedua tangannya tak pernah melepaskan gadis itu untuk sedetik saja. Merasukan Ian dalam pelukannya membuat segalanya terasa lebih mudah. Pelan Ian merasakan tubuhnya rileks dalam pelukan Taeyong. Pria itu selalu tahu cara membuatnya nyaman. Dengan kesadaran Ian menyandarkan dirinya pada dada Taeyong dan membiarkan pria itu menyebarkan rambutnya sebelum mencium bahu Ian yang tertutup kaos. Ia tak menjawab karena Taeyong semula di bahunya kini mulai merengkak naik ke lehernya dan melumpuhkan akal sehatnya seketika. Taeyong tak melakukan apapun selain menghembuskan nafasnya di leher Ian, tapi tetap saja Ian merasa gali. Ian menahan nafasnya saat Taeyong mulai menempelkan bibirnya. Gadis itu harus sedot oksigen sebanyak mungkin sebelum kehabisan nafas. Gigitan di lehernya memotong jalan pikiran Ian. Gadis itu menggigit bibir bawahnya karena tak mau mengeluarkan suara aneh. Dia tidak ingin seperti itu di depan Taeyong, terlalu memalukan. Selama 1 menit dia mengeksplorasi Ian sepuas yang dia mau. Menurutnya tempat paling digemarinya adalah leher gadis itu karena dia menyukai reaksi yang diajukan Ian ketika dia sudah bermain di sana. Dia pria normal yang menyukai gadis. Taeyong melepaskan satu tangannya dari Ian lalu mengambil benda yang sudah dibelinya di London untuk gadisnya. Mungkin benda ini hanya benda biasa, tapi menurut Taeyong itu untuk mewakili perasaannya. Ia tak saat menyadari benda berkilau melingkari lehernya dengan lembut. Dia melingkari lehernya dengan sebuah kalung yang indah. Aku hanya ingin memberimu ini, ujarnya pelan sambil memasang pengaitnya. Bibirnya terlalu keluh untuk menjauh setelah pikirannya hilang begitu saja. Dia bahkan sudah tak sadar jika Taeyong mengeluarkan dunia berdiri di depan cermin yang terletak di dekat jendela. Ian masih tak mengeluarkan suara apa-apa. Ia menatap penuturan dirinya di pantulan cermin terfokus di lehernya sekarang terselip benda berkilau itu. Kalung dari aluminium itu bertuliskan. Dulu dia pernah mendengar Taeyong mengatakan dirinya sama seperti hati yang berarti yang sedang kegelapan. Kenapa kau memberiku kalung dengan nama? Taeyong juga tertawa dan Ian bisa merasakan getaran tawa Taeyong. Oh Tuhan, pria itu harus berhenti menghembuskan napasnya dan menaburi lehernya dengan kecipan kecil atau Ian akan meleleh. Tanpa peduli Ian menjamkan mata karena ulahnya. Taeyong melanjutkan, tapi kau sungguh gadis yang manis dan aku suka aromamu. Itu sungguh memabukkan, kau tahu, ucapnya seraya menggigit leher Ian lebih. Taeyong membalikkan Ian menghadapnya. Pria itu membuat kontak mata dan dia melihat kalung itu terlihat pas di leher gadisnya. Ian sekarang melingkarkan telinganya di leher Taeyong, satu-satunya gadis yang mampu membuat Taeyong merasa dunia ini tak indah lagi jika tak ada dirinya.
karena kamera selfie-nya dengan cepat seakan itu semua tak cukup membuatnya malu. Taeyong menyentuh dagunya sebelum menariknya. Taeyong menunggu jawaban darinya. Ian bisa melihat mata pria itu menatapnya seperti Ian adalah gadis yang paling berharga di hidupnya, dan itu memang benar. Ian sangat berharga hingga Taeyong tak akan melepaskan gadis itu. Ucapan itu begitu pelan sehingga Taeyong meragukannya, tapi ketika dia menyadari jika Ian tersenyum manis ke arahnya dan matanya yang berbinar, Taeyong tahu dia tidak salah dengar. Kim Ian juga mencintainya. Taeyong baru saja akan merasakan bagaimana manisnya bibir Ian, namun ternyata Ian sudah menyerang bibirnya lebih dulu. Kedua tangannya melingkar di leher Taeyong untuk menahan tubuhnya agar tidak jauh karena mencium pria itu tiba-tiba. Gadis itu mencium bibirnya dengan ragu-ragu, dan Taeyong yang menyadari rasa kaku di ciuman itu mulai memejamkan mata dan membalas ciuman gadisnya dengan lembut. Taeyong tidak buru-buru dan menuntut karena pertama, dia ingin begitu kasar. Kedua, karena Taeyong ingin mengingat bagaimana rasanya Ian menekan bibirnya, dan ketiga, karena ada alasan ketiga itu yang membuatnya berpikir dua kali. Gawat jika mereka terbawa suasana. Satu tangan Taeyong memeluk pinggang Ian dan dia menggeram seraya bibir bawahnya. Hal itu yang membuat Taeyong sangat frustasi dan gila. Sekarang pertahanannya hancur total. Mencoba tidak mengingat hal. Ya dong, Taeyong mengangkat pinggang Ian duduk di atas meja. Setidaknya ini cukup untuk menjauhkan mereka berdua dari ranjang itu. Taeyong meletakkan kedua tangannya di samping tubuh Ian saat gadis itu melepaskan tautan bibirnya. Nafasnya memburu dan tatapan Ian tidak fokus. Taeyong lalu tahu ciuman itu membuat Ian porak-poranda sama seperti dirinya. Setelah meraup oksigen untuk paru-parunya, Taeyong mencairkan suasana di antara mereka berdua dengan mengatakan, "Stop kissing me." Ian mengurutkan dahinya. Taeyong tertawa. "Itu yang akan kau katakan padaku jika aku menciummu, kan?" Dan Ian ikut tertawa juga. Memang saat Taeyong bilang "stop kissing me," nada bicaranya bersesat. Dia juga sudah kesal, dan itu sangat lucu bagi Ian mengingat betapa seringnya dia selalu memanggil Taeyong Beyonce. Ia duduk di atas meja, hanya bisa menerima ciuman itu karena dia sedang terkurung. Dia tidak bisa menolak sentuhan bibir Taeyong di bibirnya selalu membuatnya pasrah. Tangannya tidak tinggal modesta mencengkram kaos yang digunakan Taeyong yang tidak bisa menahan perasaannya yang meledak dalam hati. "Berhenti menyentuhku seperti itu, Kim Yen," ucap Taeyong frustasi saat tangannya sudah berhenti mencengkram kaosnya, melainkan mengusap pipi Taeyong dan meremas rambutnya untuk menahan suaranya karena ciuman ini. Taeyong bukan tidak mau menyentuhnya, hanya saja dia takut lepas kendali. Perlukah didengarkan jika mereka di kamar sekarang berdua dalam keadaan seperti ini? Taeyong memindahkan kepalanya menjangkau bibir yang lebih dalam. Baru saja tangannya merayap naik. Alarm di kepalanya berbunyi untuk menghentikan semua ini sebelum mereka melanggar batas. Taeyong melepaskan tautan bibirnya. Semua ini membuatnya frustasi, tapi dia tidak akan menyentuhnya lebih jauh sebelum hubungan mereka resmi.
Kita tidak boleh terlalu suasana atau aku akan hamil, Kim Tae Junior. Taeyong mengangkat bahu sedetik kemudian meringis ketika Ian memukulnya sangat kencang. Tatapan Ian tajam dan kesal. Taeyong tahu dia hanya memiliki waktu 1 detik sebelum Ian omelannya. Sejak mengenal Ian, Taeyong tahu kebiasaannya jika sudah marah yaitu memukulnya. Jelas saja, memangnya baunya itu samsak tinju. Berhenti, Taeyong. Apa? Stop kissing or doing anything to me. Taeyong mendesah dan memutar matanya. Kau memanggilku Bundel lagi, ucapnya datar. Ian menjalankan tangan depan dada dan menggerakkan aku memang Beyonce. Melihat Ian marah seperti itu membuat Taeyong berpikir betapa manisnya gadis itu. Alisnya yang menyatu, ekspresi kesalnya dan bibirnya melengkung. Itu semua sangat-sangat manis. Taeyong harus melakukan satu hal. Dia sudah memikirkan ini dengan matang dan meskipun sempat ragu melakukan ini, namun melihat Ian membalas semua perasaannya membuat keraguannya hilang. Taeyong ingin membuat hubungan mereka jauh lebih baik lagi. Aku ingin bertemu dan bicara dengan Daehyun. Ian terbelalak untuk apa? Bertengkar lagi. Dengan Ian melingkari siku, Taeyong seolah menahannya agar tidak pergi. Gadis itu tidak ingin Taeyong dan Daehyun bertengkar lagi hanya karena dirinya. Jujur dia tidak mau menyakiti hati Daehyun lebih jauh lagi. Kita cukup menolaknya menjadi tamparan keras bagi Daehyun. Tidak perlu ada kejadian lain lagi. Daehyung menggenggam tangan Ian. Ikut aku, kau akan tahu aku akan berbuat apa.